atau kita langgar, dan ternyata di kemudian hari betul-betul wanita semacam ini berkhianat kepada sedulur-sedulur dan bahkan serong dengan lelaki lain, nah, kan akhirnya nanti keluarganya jadi tidak tentram dan keluarganya bisa menjadi berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang agak berbeda. Jadi di sini menurut Primbon Jawa kuno, ini ada ciri-ciri wanita yang biasanya itu kalau Jawa itu geleman atau suka serong, atau bisa juga disebut ciri-ciri wanita yang nakal dan suka berpetualang dalam hal cinta. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ini sangat penting sekali. Karena apa? Untuk menentukan sebuah langkah ke depan, terutama bagi sedulur-sedulur yang belum punya keluarga atau belum menikah. Nah, dengan adanya ciri-ciri yang disebutkan di Primbon Jawa kuno ini sebagai acuan dasar supaya kita lebih berhati-hati dalam memilih pasangan nanti. Dan juga bagi yang sudah berkeluarga, dengan mengetahui ciri-ciri wanita yang akan saya sebutkan ini nanti, supaya suaminya akan lebih berhati-hati dan juga bisa mendidiknya supaya tidak melakukan hal seperti yang akan saya sebutkan ini. Nah, jadi ada ciri-ciri wanita yang biasanya itu geleman atau suka serong atau suka berpetualangan cinta, atau kadang-kadang bahkan suka berzina. Apa saja cirinya? Yang pertama, simak baik-baik ini. Yang pertama adalah yang saya sebutkan di sini adalah ciri fisiknya. Jadi yang pertama, postur tubuh. Jadi mengenai postur tubuh wanita ini biasanya itu tinggi, kurus. Nah, jadi tinggi, kurus, dan matanya itu biasanya agak jelalatan. Mukanya bulat, tapi agak lonjong. Bulat panjang. Nah, ini. Kemudian leher dan kaki juga panjang, tetapi tidak proporsional. Nah, jadi kalau panjang dan tinggi tetapi proporsional itu masih bisa ditolerir. Tapi yang di sini yang saya sebutkan ini adalah tinggi, panjang tetapi tidak proporsional. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, masalah warna kulit. Nah, jadi kulit dan wajahnya biasanya itu agak kehijau-hijauan. Nah, jadi kulit dan wajah agak kehijau-hijauan. Dan ada ciri yang sangat menonjol, yaitu ada urat yang kelihatan di sini. Nah, ini antara hidung dan dahi ini ada urat yang kelihatan warnanya biru. Bayu, otot bayu itu kelihatan biru. Nah, itu salah satu cirinya. Ada ciri yang lain, yang ciri yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu wajahnya antara panjang dan lebarnya itu tidak seimbang. Jadi panjang wajah dengan lebar wajah ini tidak seimbang, tidak proporsional. Nah, ini juga bisa dijadikan ciri bahwa wanita yang mempunyai ciri semacam itu, antara
panjang wajahnya dan lebarnya itu tidak sama, atau antara panjang dan lebar wajahnya tidak proporsional atau tidak seimbang, itu bisa juga patut diwaspadai. Jadi kita dalam memilih calon pasangan, bagi yang belum punya pasangan itu lebih berhati-hati. Kemudian yang keempat, ini ciri masalah rambut. Nah, jadi rambutnya biasanya wanita yang geleman itu, atau yang suka serong, atau yang suka berpetualangan cinta, itu biasanya rambutnya itu berombak. Jadi rambutnya berombak, jadi bukan keriting tetapi berombak. Berombak ada dua jenis. Jadi yang pertama adalah berombak tapi lemes. Tapi nah, berombak lemes itu bagus, tidak masalah. Tetapi kalau rambutnya sudah kaku tetapi berombak, lah ini patut dicurigai. Jadi kita lebih berhati-hati, karena biasanya wanita dengan ciri rambutnya kaku dan berombak semacam ini juga suka berpetualangan cinta, atau kadang-kadang itu suka serong, gampang selingkuh. Nah, yang selanjutnya, ciri yang kelima, ini masalah mata. Jadi biasanya itu matanya itu suram. Jadi pandangan matanya itu tidak tajam, tidak bersinar, tetapi suram. Dan biasanya banyak berkedip. Di matanya itu, pandangannya itu suram, banyak berkedip, tetapi juga kadang-kadang itu suka lirak-lirik. Jadi tidak fokus pandangannya. Nah, ini patut dicurigai ini. Dan di samping suram dan suka lirak-lirik itu agak liar. Jadi pandangannya itu kocak, liar. Nah, itu loh. Itu masalah pandangan matanya. Ini juga perlu diwaspadai, bahwa wanita itu biasanya juga gampang serong atau gampang selingkuh, suka berpetualangan cinta. Bisa dikatakan juga bisa berpotensi menjadi wanita nakal. Nah, yang selanjutnya, ciri yang keenam. Jadi yang keenam ini masalah pipi dan dahi. Jadi pipi dan dahi, pipinya biasanya agak menonjol dan dahinya juga agak menonjol tapi runcing. Jadi di sini, di tengah-tengah ini biasanya agak runcing. Nah, itu juga patut dicurigai. Kemudian nah, Jawa itu ngarani gini, antara pipi dan dahi itu mendosol. Nah, mendosol. Jadi ini agak jendong, cuman ini runcingnya yang di sini, di tengah sini. Nah, kemudian pipinya juga agak mendosol. Jadi pipi dan dahi agak mendosol. Ini yang ciri yang terakhir yang disebutkan di primbon Jawa kuno ini daun telinganya biasanya agak membalik ke depan. Jadi yang sebelah ini daun telinganya ini, kalau biasa kan ya semacam ini ya. Ini agak kebalik ke depan semacam ini. Nah, itu biasanya juga berpotensi untuk bisa menjadi wanita yang suka serong. Nah, itu ada 7 ciri-ciri wanita yang bisa disebut wanita nakal, atau gampang selingkuh, atau gampang suka serong, atau suka berpetualangan cinta. Jadi kalau sedulur-sedulur menemui ciri-ciri semacam ini, itu patut berhati-hati. Karena apa? Yang dibutuhkan dalam berumah tangga atau berkeluarga itu kan butuh cinta yang betul-betul sejati, butuh wanita yang setia. Jadi
Percuma nanti seumpama kita mendapatkan ciri-ciri semacam ini, kemudian kita terak atau kita langgar, dan ternyata di kemudian hari betul-betul wanita semacam ini berkhianat kepada sedulur-sedulur dan bahkan serong dengan lelaki lain. Nah, kan akhirnya nanti keluarganya jadi tidak tentram dan keluarganya bisa menjadi berantakan. Jadi sekali lagi, ciri-ciri wanita ini di dalam primbon Jawa kuno ini hanya sebagai acuan dasar. Jadi tidak mutlak, tidak, tetapi bisa dijadikan acuan dasar supaya kita lebih berhati-hati untuk memilih pasangan kita, atau lebih berhati-hati terhadap istri kita bagi yang sudah menikah, supaya apa? Bisa kita didik untuk menjadi wanita yang betul-betul setia, menjadi wanita yang bisa diajak berumah tangga dengan baik. Nah, supaya menjadi keluarga yang ayem tentrem, yang sakinah mawaddah warohmah. Oke, demikian dulu bahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.